Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel. Balik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, itu fase mana terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya. Apa yang bisa kita bahas dari ini, yang datanya dari Crypto Token. Akankah Bitcoin, Ethereum, dan Ripple hadir dalam ekosistem jaringan Pi? Meskipun aktivitas dompet berkelanjutan oleh tim inti Pi, menurut temuan banyak pionir, pada bulan Juli tim inti Pi tidak memindahkan koin Pi apapun ke mainnet. Selama rentang waktu 12 hari, tim inti Pi hanya bertukar transaksi dengan alamat dompet yang dimulai dengan 5 karakter. Pertama, GAFLJ. Hal ini membuat pionir membuat berbagai prediksi, termasuk kemungkinan tim inti Pi sedang menguji fitur dompet baru. Prediksi ini sejalan dengan rumor sebelumnya bahwa tim inti Pi berencana untuk memperkenalkan fitur baru dalam ekosistem Pi pada bulan Agustus, yang memungkinkan pionir tidak hanya memegang koin Pi tetapi juga token lain seperti Bitcoin, Ethereum, atau Ripple. Meskipun semua ini masih dalam ranah spekulasi, pionir sangat menantikan tindakan dari tim inti Pi pada bulan Agustus dan akhir tahun 2023. Ini adalah suatu informasi yang bisa kita pahami dan bisa kita cermati, di mana banyak pionir yang berharap di bulan Agustus ini atau di akhir tahun 2023 nanti akan ada sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita operasikan, di mana itu adalah bentuk keinginan kita. Meskipun masih belum ada kepastian open mainnet atau penetapan nilai ya, tapi di bulan Agustus minimal ada fitur baru yang bisa kita operasikan dan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan di situ. Misalkan seperti kita bisa mengakses Bitcoin, bisa mengakses Ethereum dan lain-lainnya dengan jaringan Pi Network. Dan yang kedua, di akhir tahun 2023 mungkin harapan kita ada sesuatu yang bisa kita harapkan, seperti mungkin open mainnet atau penetapan nilai, salah satunya bisa diluncurkan oleh Kortim ya, atau bisa di-statementkan oleh Kortim. Karena di sini yang jelas kita hanya berharap dan suatu harapan yang murni dari hati kita, semua pionir yang ada di seluruh dunia, bahwasanya koin Pi ini harus cepat direalkan dan supaya cepat bisa dibuktikan kepada dunia, di mana koin Pi ini bernilai dan bisa ditransaksikan atau bisa bermanfaat untuk kita semuanya, di mana adalah tujuan utama adalah untuk memperbaiki perekonomian kita semuanya rekan-rekan ya. Dan 12 hari dari bulan Agustus ke pertengahan bulan, tim inti ini sepertinya adalah menyempurnakan dompet yang mungkin bisa dikatakan dompet baru ya, atau dompet yang nanti bisa dikendalikan dengan berbagai macam koneksi atau dikoneksikan dengan berbagai macam koin atau token. Jadi situ bukan hanya dengan koin Pi, tapi nanti dompet itu bisa ditautkan dengan kripto yang lain, mungkin seperti itu rekan-rekan ya. Ini suatu argumen atau suatu informasi yang mungkin mudah-mudahan benar dan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan atau bisa terbukti nanti. Nah, nanti ketika seperti itu kita bisa membuktikan bahwa dompet Pi bisa digunakan di berbagai macam wallet atau yang ditautkan dengan wallet lain yang bisa berkoneksi dengan jaringan Pi Network bisa dipergunakan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Itu yang perlu kita pahami, di mana semua penyempurnaan sistem yang dilakukan oleh Kortim adalah bentuk suatu semangat atau suatu bukti bahwasanya Kortim bekerja keras dan berusaha supaya cepat selesai proyek-proyek Pi Network ini dan bisa cepat dimulai penetapan nilai atau katakanlah jadwal permanen segera diumumkan, karena semua hal yang perlu disempurnakan sepertinya di bulan Agustus ini segera akan disempurnakan rekan-rekan ya. Dan harapannya kita di tahun 2023 atau di akhir tahun ini semuanya jelas dan semuanya bisa diumumkan di seluruh dunia bahwa koin Pi ini harus bagaimana dan nilainya berapa, dan juga bisa ditransaksikan di mana saja. Jadi seperti itu rekan-rekan. Ini harapan kita semuanya. Jadi seperti itu.
Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya, yang lain lagi rekan-rekan ya yang bisa kita bahas. Padahal menambang pi sangat sederhana. Jika Anda masih belum mengerti, Anda hanya perlu percaya bahwa itu bisa memberi Anda keberuntungan tanpa alasan. Ikuti mereka yang belum turun dari bus, dan Anda telah melakukan hal yang hebat dalam hidup, bukan? Jangan percaya orang-orang pencuci otak yang mengatakan bahwa koin pi tidak berharga. Jika koin pi tidak berharga, mengapa mereka mengumpulkannya? Mengapa pedagang menagih begitu banyak? Pengusaha yang tidak bermoral menghancurkan keluarga Anda, dan Anda masih bekerja sama dengannya untuk menghitung uang. Anda bodoh atau bodoh? Ya, di sini informasinya luar biasa rekan-rekan ya. Ini suatu masukan buat kita semuanya, para pionir yang ada di seluruh dunia, dan juga orang-orang yang di luar pionir juga bisa diberikan pemahaman. Kalau koin pi memang tidak berharga, koin pi tidak bernilai dan nanti tidak bisa memperbaiki perekonomian kita, atau katakanlah koin pi itu memang betul-betul scam, kenapa banyak pionir yang masih menambang? Kenapa banyak marketplace, pengembang, investor, dan semua orang yang bergabung ke jaringan Pi Network berlomba-lomba di dalam hackathon untuk mendapatkan hadiah, dan juga banyak perusahaan-perusahaan besar mega raksasa tingkat internasional yang bergabung ke jaringan Pi Network? Kenapa kok seperti itu? Kalau memang jaringan Pi ini scam atau tidak ada harganya atau tidak ada nilainya. Nah, di sini pemahamannya adalah ketika perusahaan-perusahaan besar, ketika banyak pengembang yang bergabung ke dalam jaringan Pi Network dan mau bermitra ke jaringan Pi Network dan sabar menunggu kepastian statement dari core team kapan akan dimulai beroperasi, kapan akan mulai operasi dan nilai koin pi akan ditetapkan berapa, mereka tidak pernah berkeluh kesah atau mereka tidak pernah mempermasalahkan itu karena waktu terus berjalan dan berproses. Tapi masih banyak orang di luar pionir, bahkan di dalam pionir pun masih ada juga yang masih belum percaya koin pi ini akan bernilai. Kalau memang seperti itu, kok masih banyak orang yang menambang koin pi dan masih banyak pengembang yang mau bergabung dengan jaringan Pi Network, dan yang paling perlu digarisbawahi masih banyak wallet, dompet yang mau atau exchange yang mau mengadopsi jaringan Pi Network. Kenapa kok seperti itu? Padahal jaringan Pi Network atau koin pi masih belum diluncurkan, sudah banyak yang mau mengadopsi. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika masih ada orang yang tidak percaya, silahkan dibiarkan saja, tidak usah digubris, karena kita terus berproses menuju fase yang kita harapkan dan kita inginkan, yaitu penetapan nilai dan open market diluncurkan oleh core team. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat informasinya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.